Halo guys, teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Kami adalah kelompok dari kelas 11-3 yang beranggotakan Adrian Rusi absen 1, saya dan Jonas absen 7, dan Jonathan absen 11. Hari ini kami akan membuat suatu vlog mengenai musim zoologi di Kebun Raya Bogor, lalu ke musim pertanian, dan terakhir sampai musim munasain. Mapel mencakup adalah PPKN, sosiologi, dan geografi. Selamat menonton. Nah guys, sebelum kita memulai perjalanan dari field trip ini, kita berdoa dulu ya guys untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Ini tuh termasuk dari pengamalan sila ke-1 loh guys. Nah, sekarang kita berada di depan kebun raya Bogor ya guys. Habis itu kita akan segera masuk. Oke, sekarang kita lagi masuk ke dalam kebun rayanya nih, menuju museum zoologi. Oh iya, tadi juga sebelum masuk kita diperiksa terlebih dahulu barang-barangnya. Syukurlah kita tidak membawa barang yang macam-macam dan menaati peraturan kebun raya ya guys. Ini tuh termasuk pengamalan sila kelima nih. Nah, kalau ini semacam denah kebun rayanya ya guys. Lalu, kita terus berjalan menuju museum zoologi. Oh ya, dari seangkatan ini yang ikut field trip, terdapat unsur kelompok sosial guys. Seangkatan yang mengikuti field trip ini adalah kelompok besar yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yang utama, yaitu mengerjakan dan menyelesaikan penugasan vlog field trip. Nah, di kelompok besar ini ada kita bertiga serta kelompok lain yang disebut kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil ini memiliki tujuan yang agak beda, tetapi tidak melenceng dari kepentingan dan tujuan utama. Nah, ini dia. Kita sekarang berada di depan museum zoologinya, guys. Seperti inilah tampilan dari luarnya. Ini sekarang kita lagi masuk. Kita lihat-lihat gambarnya, sepertinya ini banyakkan unsur-unsur biologinya ya, guys. Nah, sekarang kami berada di dalam museum zoologi, guys. Kami hanya mondar-mandir lihat-lihat aja karena belum ada penugasan tentang geografi. Sebagian besar yang kami lihat dalam museum ini tentang biologi, terutama satwa-satwa, guys. Lalu, kami nggak sengaja melihat semacam rambu-rambu peringatan, batas melihat koleksi. Tentu ini merupakan hal yang sepele, tetapi bagi kami menaati peraturan sekecil menaati rambu tersebut sudah menghargai sarana museum agar tetap terjaga ya guys. Lalu, kami lanjut mondar-mandir dan foto-foto. Dan akhirnya, kami keluar dari museum zoologi dan mulai menuju ke museum selanjutnya, yaitu museum pertanian. Sampai ketemu di sana ya guys. Halo guys, kembali lagi nih. Sekarang kita berada di dalam museum pertanian. Maaf tadi kita nggak sempat rekam perjalanan ya guys ya. Nah ini sekarang kita duduk dulu dan mendengarkan edukator museum ya tentang pertanian, alat-alat, bahan pangan, proses dari padi menjadi nasi dan sebagainya. Apakah kalian tahu? Menghargai seseorang saat mereka berbicara di depan kita merupakan pengalaman Pancasila kedua loh guys. Mendengarkan orang yang sedang menjelaskan merupakan kewajiban kita sebagai pelajar untuk menerima ilmu. Nah, habis ini kita lanjut jalan-jalan dulu ya guys ya. Kita lanjut lihat-lihat di lantai 1 nih. Nah guys, ini kita sekarang ada di lantai 2 nih. Dari yang kita lihat ini sepertinya tentang tokoh-tokoh bersejarah gitu ya, atau penjelajah yang pernah datang ke Indonesia karena tanaman-tanaman di sini sangat berharga di sudut pandang Eropa seperti rempah-rempah. Lalu di sini juga ada komoditas utama Indonesia berupa rempah-rempah seperti pala, lada, cengkeh dan sebagainya. Lalu ini juga ada kopi dan teh loh guys. Ini adalah
ekspor beras pertama menjadi informasi beras. Ini adalah petikan pidato Presiden Soekarno dalam petikan batu pertama di gedung asli kan. Ini kopi-kopian. Saat kalian mau apa ya? Mungkin pertanyaan bisa menjadi. Nah, ini kita sekarang ada di lantai 3. Kalian tahu nggak sih, ini merupakan galeri pertanian masa depan loh guys. Kita bisa melihat ada perkembangan dari pertanian tradisional menjadi modern. Oh ya, ini juga karena pengaruh globalisasi ya guys. Apakah kalian tahu, di pertanian modern ini kita bisa melihat banyak yang memanfaatkan teknologi canggih seperti penggunaan teknologi genom editing atau modifikasi DNA, nanoteknologi, penggunaan drone, pestisida alami ramah lingkungan, smart farming, dan teknologi inovatif lainnya. Dalam infrastruktur dan pembangunan juga terdapat smart greenhouse yang merupakan bangunan tembus pandang yang bertujuan untuk manipulasi kondisi lingkungan dan memiliki pancaran sinar matahari yang optimal untuk tanaman yang ditanam dalamnya. Bedanya kali ini dibantu dengan berbasis teknologi. Tentu dalam segala perkembangan dalam pertanian tersebut dapat meningkatkan perekonomian negara dalam hal aspek sumber pangan sebagai salah satu devisa negara dan menciptakan lapangan kerja pertanian yang lebih inovatif dan bervariasi daripada sebelumnya sehingga meningkatkan peluang ketersediaan lapangan kerja. Oke, kita sudah selesai nih di museum pertanian ya guys. Sekarang kita mau lanjut ke Jalan Museum Munasain. Sampai ketemu di sana guys. Guys, sekarang kita berada di depan Museum Munasain ya guys. Habis ini kita bakal masuk nih. Oke. Nah ini nih yang tugas gue. Lalu setelah kita masuk, kita lihat-lihat, cari-cari, terus kita menemukan informasi mengenai letak Indonesia secara geologis guys. Ini adalah geologi Indonesia-nya ya. Indonesia dilalui oleh 2 jalur berbeda, yaitu gunung Mediterania dan di sebelah barat dan gunung Sirkuit Pasifik sebelah Mana geologi Indonesia? jalur vulkanik ya. Geologi. Lalu kami mendengarkan penjelasan dari edukator museum ini. Ini lagi ngejelasin semacam bagaimana Indonesia terbentuk serta flora dan faunanya. Ini bisa dari pengangkatan ke permukaan karena dorongan lava, terpecah dari benua aslinya, atau juga keangkat karena subduksi atau enggak induksi. Lalu ini menjelaskan 3 tokoh yang namanya dijadikan sebagai nama garis khayal yang membagi biodiversitas Indonesia, yaitu garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Lalu ini ada contoh-contohnya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan sebagainya. Harimau asli Indonesia. Dia punya 3 jenis teman-teman. Jumlahnya itu satu pulau Sumatera itu cuma 4. Apa itu, J? Beruang madu. Ya, Beruang madu. Habitatnya di hujan bunga rafflesnya nih, bunga bangga. punya satu kesamaan. Ketika mekar, Ya raffles. dan pertama kali ditemukan oleh Dr. Arnold. Lalu bagian ruangan ini cuma sekedar rempah dan aromatik Indonesia sih. Dijadikan wewangian. Coba aja. Arab on. Dia oboru. Hah? Angka aja. Lalu untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai museum ini, kami mencoba untuk mewawancarai salah satu petugas Museum Munasain. Mau di mana? Sini aja. Lalu kami melakukan wawancara. Kami hanya menanyakan beberapa hal terkait museum ini, seperti kapan berdirinya, terus bagaimana benda artefak ini terkumpul. Terus kita juga curiga kenapa tampilan dari luar itu menyeramkan dan sebagainya. Dan kami juga baru tahu bahwa Museum Munasain itu sebenarnya satu lembaga dengan Museum Zoologi dan Kebun Raya Bogor. Nah, itu ada kaitannya dengan kelompok sosial ya. Ya, ceritanya, makasih ya. Sama-sama. See you, Kak.
Sekian dari vlog kami, mohon maaf jika terjadi suatu kesalahan atau mengeluarkan kata yang tidak berkenan. Terima kasih.